atau berkat. Puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, di hari ini tentunya saya percaya bahwa selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Nah, di hari Minggu ini saya bawakan judul yaitu menyangkut dengan tema kita sepanjang bulan Agustus, yaitu kita berbicara mengenai double blessing. Dan hari ini judul yang saya bawakan adalah garansi dan investasi. Ya, siapkan catatan saudara, mencatatlah apa yang dikhotbahkan, karena itu akan sangat menolong Anda untuk mereview kembali setiap perkataan firman Tuhan. Judulnya garansi dan investasi. Terambil dari Matius pada pasal 25, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Lihat, perhatikan ayat 35 ini. Lalu ayat 36-nya. "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, kapan? Maksudnya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat yang 40 menjadi jawaban. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, George Frederick Handel, seorang komposer dan penggubah lagu yang sangat hebat, seorang komponis yang berasal dari Jerman. Sepanjang karirnya, dia telah menulis 42 opera, 29 oratoris, dan 120 kantatas. Ia adalah seorang komponis terbaik sepanjang sejarah yang memiliki talenta yang hebat dan menjadi terkenal dalam dunia musik. Sayangnya, pada masa tuanya di usia 56 tahun, ia mengalami kemerosotan, yaitu terserang depresi dan menanggung hutang. Ia juga mengalami stroke sehingga tidak dapat menggunakan tangan kanannya. Nah, dalam kesulitannya itu, ia menggubah salah satu karya musik yang paling dikenang dalam sejarah. Selama 3 minggu, George Frederick Handel tidak keluar dari rumahnya. Malahan ia tidak beranjak dari kursinya. Ia terus mengerjakan gubahan lagu tersebut. Setelah melewati 21 hari, Handel keluar dari ruangannya dengan adikarya, yaitu 259 halaman untuk penampilan opera yang berjudul The Messiah. Karya The Messiah itu berisi adegan pembukaan yang meramalkan kedatangan Mesias. Adegan pertengahannya berisi tentang kasih Kristus. Hukumnya adalah kasih dan Injilnya adalah pendamaian. Lalu, babak akhirnya berisi pujian kepada Juru Selamat yang telah bangkit, yang akan memerintah selamanya. Dan pada halaman terakhir dari karyanya tersebut, George Frederick Handel membubuhkan inisial SDG, yang kepanjangannya adalah Soli Deo Gloria, artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, konser The Messiah pertama kali dipertunjukkan di Dublin, Irlandia, pada acara perayaan Paskah. Musiknya itu memikat para pendengarnya. Ini bukan konser biasa, ini merupakan konser amal yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 400 pound yang setara dengan 100.000 dolar. Atau kalau dirupiahkan hari ini adalah 1,4 miliar lebih. Uang itu dipakai untuk membebaskan 142 orang dari jeratan rentenir. Musiknya indah yang mempengaruhi jiwa. Ini luar biasa.
karena konser ini sendiri ternyata telah menjadi berkat ganda. Berkat yang pertama adalah musik yang indah yang telah mempengaruhi jiwa. Sementara berkat kedua, yaitu telah membebaskan 142 tawanan. Pada akhir hidupnya, George Frederick Handel mewariskan karya The Messiah kepada Foundling Hospital untuk mendanai pendirian rumah sakit. Nah, semuanya itu dimulai dari karya musik yang dipakai untuk menjalankan misi dari Tuhan. Seperti yang tertulis tadi dalam bacaan kita, dalam Matius pasal 25. Untuk memberi makan orang lapar, memberi tempat bagi tunawisma, dan merawat orang sakit. Nah, kalau kita berbicara mengenai double blessing, biasanya orang akan cepat meresponi. Menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi berkuasa, itu adalah hal-hal yang memang disukai oleh manusia. Kebanyakan dari kita mungkin berkerinduan, ingin seperti kisah George Frederick Handel. Di awal hidupnya yaitu menjadi hebat, menjadi terkenal, dan kaya raya. Sesungguhnya, Tuhan telah memberikan setiap kita talenta dan waktu untuk dapat menghasilkan harta dan kekayaan. Catat baik, Tuhan telah memberikan Anda talenta, Tuhan juga telah memberikan Anda waktu untuk dapat menghasilkan harta dan kekayaan. Uang yang kita peroleh sebenarnya itu didapat dengan cara menukar waktu kita dan menukar talenta kita. Mari saya berikan contoh ini buat saudara. Dalam 1 bulan, kita diberikan pendapatan dari tempat kita bekerja. Sebenarnya itu ditentukan berdasarkan banyaknya waktu yang terpakai dan diukur berdasarkan kemampuan atau talenta yang ada pada kita. Jadi, bila mana Anda tidak memberikan waktu dan Anda tidak memiliki talenta, bagaimana mungkin suatu perusahaan mau memberikan yaitu Anda penghasilan? Jadi, semakin banyak waktu yang kita tukar, semakin besar pendapatan. Semakin banyak talenta yang kita tukar, semakin banyak pula penghasilan kita. Jadi, uang yang Anda pakai, entah itu untuk kolekte persembahan atau hal lainnya, itu semuanya diperoleh ketika Anda menukar waktu dan talenta Anda. Anda mungkin bekerja di kantor 8 jam sehari. Artinya waktu dipakai dan ditukar untuk menambah saldo bank Anda. Bila Anda mungkin seorang atlet olahragawan profesional, bila Anda seorang musisi, penyanyi, pelukis, atau mungkin Anda seorang YouTuber, Anda seorang artis, dan lain sebagainya. Artinya, pekerjaan itu mengandalkan bakat dan kemampuan Anda. Berarti, Anda juga telah menukar talenta itu untuk menambah harta milik Anda. Itulah sebabnya, talenta Anda sangat berharga, bahkan dapat saya sebut, yaitu talenta Anda itu tiada ternilai atau priceless. Nah, meskipun jumlah uang yang Anda persembahkan di gereja mungkin kelihatan sama dengan yang dipersembahkan orang lain, tetapi sesungguhnya pemberian Anda itu benar-benar unik. Mengapa saya katakan unik? Karena uang itu dihasilkan dari waktu dan dari talenta Anda sendiri. Pertanyaannya, waktu, talenta, harta yang ada pada kita sebenarnya diinvestasikan buat siapa? Kalau kita melihat kepada contoh George Frederick Handel tadi, dia telah menukar waktunya untuk menggubah yaitu mahakarya yang bernama The Messiah. Dia juga telah menukar talentanya yang ia telah latih bertahun-tahun dalam menulis kantatas. Kemudian dia menggunakan hartanya yang dihasilkan dari karya musik tersebut untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Nah, disinilah bahwa itulah sesungguhnya arti daripada berkat ganda yang memiliki manfaat ganda. Dia menggunakan talenta yang Tuhan beri. Artinya Handel menggunakan talenta yang Tuhan beri sebagai musisi untuk menulis musik yang penuh urapan. Di saat yang sama, dia juga menginvestasikan harta yang dihasilkan darinya untuk dijadikan berkat ganda. Yaitu berkat bagi mereka yang mendengarkan musiknya, mereka yang mendengarkan musiknya benar-benar terberkati. Dan berkat juga bagi mereka yang mendapatkan manfaat dari kemurahan hatinya Handel. Nah, saudaranya si Tuhan, ini yang perlu menjadi catatan penting bagi setiap kita, bahwa berkat pertama adalah waktu dan talenta dari Tuhan kita pergunakan untuk membuat perbedaan di dunia ini.
waktu dan talenta kita gunakan untuk membuat perbedaan. Berkat yang kedua adalah memakai harta yang dihasilkan dari waktu dan talenta kita masing-masing. Biasanya berupa uang. Untuk dengan murah hati, yaitu kita pakai memberkati orang-orang lain. Saya punya kesaksian ketika saya berjumpa dan berbincang dengan seorang pengusaha yang menceritakan jalan hidupnya. Dia mengalami perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia adalah seorang pengusaha yang handal dalam mengelola waktu, penuh dengan talenta, sehingga dia dapat menghasilkan keuangan yang baik. Ia menyampaikan yang membuat sekarang usahanya berhasil berkelipatan begitu banyaknya, karena ia menggunakan harta yang diperolehnya untuk menolong banyak orang. Ia juga menambahkan bahwa jenis usaha yang dijalaninya, yaitu adalah jenis usaha yang banyak pengusaha lain juga bisa lakukan. Tetapi yang membuat perbedaan, yang membuat proyek-proyek tersebut dipercayakan kepada dia, itu bukan karena sekedar waktu dan talenta yang ada pada dia, tetapi itu karena faktor X, yaitu faktor di luar kemampuan dirinya. Yaitu Tuhan sendiri yang telah menggerakkan berbagai perusahaan besar untuk mempercayai dia. Artinya, semua berkat itu dimulai dari hati yang ingin berbagi atau hati yang mau berinvestasi. Nah, bila mana tujuan hidup kita melalui waktu, talenta, dan harta yang ada pada kita hanya untuk memperkaya diri dan memuliakan diri sendiri, maka sesungguhnya kita hanya akan dipercayakan yang terbatas. Kita hanya menghasilkan yang terbatas. Dan tujuan-tujuan pribadi tersebut, itu sesungguhnya dapat menjadi jebakan maut. Tetapi, pada saat hati kita mau bergerak seperti yang diajarkan dalam Matius 25 tadi ayat pembuka kita. Ketika kita mau menginvestasikan waktu, talenta, dan harta dalam hal-hal yang berkenan di hati Allah, maka Anda tidak perlu khawatir dengan kebutuhan. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang bakal mencukupkan segalanya. Ada amin. Saya adalah seorang pelayan yang bertalenta. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang punya talenta. Dan saya sering berbicara dengan mereka dan melihat bagaimana kehidupan mereka. Dan saya jumpai orang-orang yang bertalenta, seringkali memakai talentanya untuk memperkaya dirinya, untuk memegahkan dirinya, untuk semuanya terarah kepada diri dia sendiri. Tapi saya jumpai orang-orang tersebut sampai hari ini tidak jadi apa-apa. Hidupnya begitu-gitu saja. Nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Kenapa? Padahal mereka punya talenta yang hebat loh. Kalau saya mengukur ya, talenta mereka hebat. Talenta mereka luar biasa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, begitu berjumpa dengan saya, kalau saya bandingkan diri saya dengan dia, talentanya mungkin nggak jago-jago amat seperti dia. Wow, itu luar biasa. Tapi ketika orang mau menginvestasikan waktu, talenta, dan harta yang ada pada dia untuk melakukan hal-hal yang menjadi tujuannya Tuhan, kehidupan Anda ada faktor X yang akan membuat Anda menjadi berkelipatan. Dan ketika saya bandingkan diri saya dengan mereka, ya jauh sekali saudara. Saya udah levelnya udah melompat jauh, mereka masih di area yang sama saja. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat saya dibawa oleh Tuhan untuk membangun gereja ini, tentunya timbul pikiran-pikiran khawatir berusaha tampil memimpin di depan mata saya, saudara. Saya bersama istri sepakat untuk terus bergerak mengikuti visi dari Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memberikan provisinya. Itu terbukti ketika gereja kami baru berjalan beberapa bulan, lalu berhadapan dengan pandemi. Situasi yang sulit ada di depan. Tetapi kami tetap percaya akan rencananya Tuhan. Maka kami pakai waktu, pakai talenta kami, pakai harta kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. And then, praise the Lord, Dia selalu menghiburkan dan mencukupkan akan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Bahkan ada teman, saudara, seorang hamba Tuhan yang jauh lebih senior dari saya mengatakan bahwa ia tidak berani mengambil langkah seperti yang saya lakukan. Karena menurut dia itu tidak aman, serta beresiko gagal. Ia tentu akan gagal. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang memiliki motivasi yang tidak sejalan dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya, jangan pernah alergi dengan kegagalan. Mengapa? Justru ketika gagal, kita dapat belajar sesuatu untuk berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagi saya dan istri, ini merupakan perjalanan iman untuk bergantung sepenuhnya
pada penyediaan Tuhan di bawah perkenanannya. Saudara yang kasih Tuhan, jika Anda menumbuhkan pola pikir berkat ganda dengan berfokus untuk meneruskan setiap berkat, sebaiknya kencangkan sabuk pengaman Anda. Kenapa? Kalau Anda berpikir untuk meneruskan berkat yang Anda terima, karena Tuhan akan membukakan pintu surga. Ingat ya, Tuhan akan membukakan pintu surga. Saya tidak mau lagi berdoa untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Karena kalau berdoa membukakan tingkap-tingkap langit, itu terhubung dengan bencana air bah. Dan itu bencana. Jadi salah, kita tidak perlu berdoa membukakan tingkap-tingkap langit, tapi kita berdoa Tuhan membukakan pintu surga, melimpahkan berkatnya buat saudara, dan mencurahkan lebih banyak berkat daripada apa yang bisa Anda tampung. Amsal 11 pada ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, apakah ini berarti yang saya maksud hanya materi? Jelas tidak. Memberi itu akan membukakan atau membuahkan sukacita. Bukan hanya buat yang menerimanya saja, terlebih lagi buat orang yang memberikannya. Dan dunia ini sedang sangat membutuhkan lebih banyak sukacita, termasuk Anda dan saya. Dalam Kisah Rasul pada pasal 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, bila mana berkat hanya Anda pegang sendiri, maka hidup Anda akan menjadi berat, bukan menjadi berkat. Cenderung ketakutan dan kecurigaan menguasai. Tetapi ketika Anda meneruskan suatu berkat, beban di pundak Anda terlepas dan kendali penuh kembali ke tangannya Tuhan. Tindakan seperti ini memungkinkan Anda untuk hidup dengan penuh pengharapan ilahi, sembari sabar menanti langkah Tuhan yang selanjutnya. Jika Tuhan mengetahui bahwa Anda tidak akan menimbun berkat bagi diri sendiri, maka Tuhan tidak akan pernah menahan perkenanannya bagi kehidupan Anda. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak, lihat saya highlight di sini, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, saya teringat perkataan Musa di penghujung hidupnya pada saat Musa sudah lemah dan akan meninggalkan bangsa Israel. Ia memberkati 12 suku Israel yang adalah keturunan Abraham. Lalu Musa memberikan perkataan berkat ini bagi suku Lewi. Kita lihat di dalam Ulangan pada pasal 33 pada ayat yang ke-11. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, saya highlight, dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Berkat ini mengingatkan saya bahwa pengurapan Tuhan dapat mengubah skill menjadi skills yang hebat. Saya bikin skills itu tambah Z, jadi skills yang berbeda tambah lagi gitu, menjadi skill yang hebat. Berkat Tuhan itu adalah faktor X yang memberikan garansi tanpa batas atas setiap kekuatan dan pekerjaan yang ada pada kita. Oke. Makanya setiap kali saya khotbah, saya memang mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi saya juga menyerahkan ketergantungan pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menambahkan pengurapan sehingga saya bisa berdiri dan menyampaikan firman serta menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pada saat Musa memberkati suku Yusuf, yaitu Efraim dan Manase, ya, Musa juga mengatakan di dalam Ulangan 33 pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Maksudnya adalah bahwa berkat Tuhan itu telah ditetapkan bagi masing-masing orang dan itu bukan pilihan manusia, itu penentuan Tuhan sendiri. Sebagaimana berkat atas suku Yusuf.
walaupun harus ada semak duri di dalamnya. Mereka tidak dapat memilih. Mereka tidak dapat menentukan, saya maunya berkat yang ini, saya tidak mau berkat yang itu. Tidak bisa. Semua sudah ditetapkan masing-masing bagian berkatnya. Kalau saya beri contoh, Anda pernah buat acara pertemuan kerabat dan famili dengan tema potluck, yaitu acara makan bersama di mana tiap orang membawa makanan yang berbeda-beda untuk saling berbagi. Nah, ketika saya semakin berjalan bersama dengan Tuhan, saya semakin menyadari bahwa saya tidak dapat memilih-milih berkat Tuhan. Seperti pilihan ganda pada acara potluck. Ya kan? Di meja makan kalau acara potluck, makanan berbeda-beda. Saya mau mencoba kue dulu. Atau saya mau mencoba dessert dulu. Atau saya mau langsung makanan utama. Dengan berbagai macam varian. Kita bisa memiliki pilihan ganda untuk memilih. Tidak dengan berkat Tuhan. Tuhan yang telah menetapkan mana berkat yang pas buat setiap kita. Tetapi sejatinya, semua berkat Tuhan adalah milik kita. Ya, sejatinya semua itu milik kita. Tuhanlah yang telah menetapkan penentuannya bagi masing-masing orang, dan itu sesuai. Serta membuat kita bahagia dalam menjalaninya. Dan kabar baiknya, jika Anda telah menjadi milik Kristus, maka Anda juga keturunan Abraham dan diberikan garansi berhak menjadi pewaris berkat covenant-nya. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, ini menjadi berkat yang luar biasa, terbuka segala sesuatunya jadi mengerti. Dan saya closing dalam hal ini, dan saya katakan bahwa dalam Keluaran pada pasal 3, sesuatu telah terjadi. Pada saat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak, sehingga gembala yang gagap, yaitu Musa, telah menjadi salah satu pemimpin terbesar yang dikenal oleh dunia. Semak berapi menggambarkan berkat perkenanan. Ia telah memberikan Musa keberanian untuk menentang Firaun dan berkata, "Let my people go." Ini memberikan petunjuk bahwa bukan Musa yang melakukan berbagai keajaiban, melainkan faktor X lah yang telah mengubah tongkat Musa menjadi ular, membelah Laut Merah menjadi dua bagian, dan menyediakan roti mana setiap paginya, bahkan memunculkan air, yaitu di padang gurun yang gersang. Perkenanan Tuhan juga dapat berlaku sesungguhnya dalam kehidupan Anda, sehingga memampukan Anda untuk menyelesaikan berbagai hal dan memunculkan keunggulan-keunggulan Anda di bagian-bagian yang Anda sedang kerjakan. Pandemi ini tidak akan menghalangi keunggulan Anda. Pandemi ini tidak akan menyetop keberhasilan Anda, karena memang itu sudah Tuhan tempatkan di dalam diri saudara. Apakah Anda pernah gentar seperti Musa pada awal dia berjumpa dengan Tuhan? Jangan pernah meragukan diri. Jangan pernah meragukan diri Anda sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah undur dari diri saudara. Matanya saat ini sedang tertuju kepada Anda. Inilah garansi tanpa batas yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Saudara kasih Tuhan, berkat ganda ini menyimpan arti tersirat, yaitu pada saat Musa mengucapkan berkat atas suku Yusuf, sebenarnya ia sedang mewariskan berkat bagi orang lain, bukan menyimpan berkat bagi dirinya sendiri. Melainkan Musa menginvestasikan waktunya, talentanya bagi orang lain yang terhubung dengan penjelasan dalam Matius pada pasal 25. Saya terus akan menarik ke arah itu terus, saudara. Ingat baik-baik, kita semua tentu mau memiliki berkat yang besar. Gak ada orang yang menolak berkat yang besar. Jadikan ini menjadi catatan penting bagi setiap kita. Semakin besar berkatnya, semakin besar tanggung jawabnya. Dan harus diingat bahwa berkat Tuhan biasanya diberikan bersamaan dengan kehadiran Firaun. Firaun itu yang membuat ketakutan orang Israel. Firaun itu yang membuat kekejian. Firaun itu yang menghalang-halangi pembebasan mereka. Ketika ada berkat Tuhan yang berlimpah, biasanya ada Firaun yang hendak mengganggu saudara. Apa yang mesti Anda lakukan? Anda harus fight. Anda harus melawannya. Dan juga ketika Anda melawan Firaun, di situ akan ada orang-orang lain yang perlu diselamatkan melalui Anda. Amin. Ini menjadi catatan buat setiap kita. Berkat Tuhan memang tidak lebih memudahkan hidup kita. Jangan pernah berpikir berkat Tuhan akan membuat kita jadi aman dan damai, dalam artian aman-aman aja. Enggak. Berkat Tuhan tidak lebih memudahkan hidup Anda. Karena tadi saya katakan, dalam berkat Tuhan ada Firaun yang datang.
Tetapi ingat baik, berkat Tuhan membantu Anda dalam melakukan hal-hal yang sulit sekalipun. Lalu tepat di saat itu juga, Tuhan akan mencapai tujuan-tujuan yang sudah Ia persiapkan sebelumnya bagi hidup Anda. Efesus 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, sekali lagi, saya mau tekankan, yang dimaksud berkat ganda itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan garansi untuk selalu hadir bersama kita, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib pada saat kita mau menginvestasikan waktu, talenta, dan harta yang Ia percayakan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara kasih Tuhan, catat ini, Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Saya berdoa, biar saudara memahami akan garansi dan investasi ini. Bahwa dari Tuhan tidak pernah membatalkan garansi dan jaminannya. Tapi kalau saudara mau menikmati berkat yang ganda, berkat berlimpah, mari tetapkan mulai hari ini investasi waktu, talenta, dan harta yang ada pada kita bagi orang-orang yang sekitar kita, karena itu menjadi tujuan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan yang diberkati berlipat ganda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari Minggu ini kami diberkati dalam kasih karunia yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, jaminanmu, berkat-Mu begitu berlimpah. Jaminanmu tidak pernah berubah. Maka kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah hari Minggu ini, semua diberkati. Maka untuk itu Tuhan, aku juga melepaskan kuasa bagi mereka. Dalam hal apapun yang sedang mereka hadapi, dalam tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa punya jalan keluar karena Tuhan senantiasa membukakan jalan. Dan setelah ibadah ini juga, yaitu mereka aku doakan, kami gereja akan berdoa bagi jemaat. Dan kami percaya bahwa melalui doa secara live, kami akan berdoa buat mereka. Kuasa Tuhan juga dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengundang Anda untuk Anda didoakan di hari Minggu jam ibadah yang pagi, ibadah premier. Saudara, ada meeting ID di sini, ada juga passwordnya. Saudara boleh yaitu ambil dan copy ini, dan saudara boleh ketik di Zoom Anda, karena saya akan mendoakan Anda melalui Zoom Live, yaitu melalui prayer room. Saya akan ada di sana setelah ibadah ini selesai. Saya akan tunggu saudara di sana untuk mendoakan Anda secara live, secara langsung melalui Zoom Live. Jadi catat meeting ID-nya, catat juga yaitu password-nya. Kalau saudara mau langsung tanpa mengetik meeting ID, berarti saudara klik link-nya. Di mana link-nya? Yaitu di deskripsi video ini. Saudara bisa buka di sana, di situ ada link-nya, dan saudara tinggal klik saja link-nya. Saudara akan langsung terhubung dan masuk ke prayer room. Kita akan berdoa buat saudara langsung, ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah premier di pagi hari jam 8 pagi. Kami akan menunggu saudara, kira-kira mungkin jam 9 lewat saya akan menunggu di sana selesai ibadah ini saudara. Baik, kita akan tutup dengan doa berkat. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Saya tunggu saudara di prayer room. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.